Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Malam ini kami dari tim 5 akan mempresentasikan terkait dengan Perform Integrated Change Control. Terlihat pada slide pertama untuk nama-nama anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi di hari ini. Saya sendiri Wena yang akan menyampaikan materi pada awal presentasi dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yaitu Maria, Dio, dan Teresa. Berikut ini merupakan daftar konten utama dari materi presentasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu 3 tujuan utama terkait pengendalian perubahan terintegrasi. Yang kedua membahas mengenai perubahan kontrol terhadap proyek IT. Dan yang ketiga yaitu sistem kontrol perubahan. Sebelum kita masuk ke dalam konten utama presentasi hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Perform Integrated Change Control dan apa tujuan serta manfaatnya dalam sebuah proyek. Pengendalian perubahan terpadu merupakan proses untuk meninjau kembali semua permintaan perubahan yang terjadi dalam keputusan di dalam sebuah proyek seperti dalam Organizational Process Asset dan Project Management Plan. Tujuan dari dilakukannya proses ini adalah yang pertama, untuk meyakinkan bahwa perubahan itu perlu dan harus mendatangkan keuntungan. Dalam artian, di sini harus ada trade-off antara waktu, biaya proyek, serta ruang lingkup proyek. Kemudian yang kedua, yaitu untuk menentukan bahwa perubahan tersebut telah terjadi. Dan yang ketiga, untuk mengelola perubahan aktual pada saat hal tersebut terjadi. Lalu, apa manfaat dari proses ini? Manfaatnya adalah untuk memungkinkan perubahan terdokumentasi dalam proyek agar dapat dipertimbangkan secara terintegrasi sambil mengurangi risiko proyek yang seringkali muncul dari perubahan yang dibuat tanpa mempertimbangkan tujuan atau rencana proyek secara keseluruhan. Nah, kita akan masuk pada salah satu dari 3 konten utama yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu 3 tujuan utama pengendalian perubahan terintegrasi. Tujuan yang pertama yaitu mempengaruhi faktor-faktor yang membuat perubahan untuk memastikan bahwa perubahan itu bermanfaat, di mana manajer proyek dan tim proyek harus melakukan pertukaran di antara aspek-aspek proyek utama seperti ruang lingkup proyek, durasi waktu, biaya, serta kualitas untuk memastikan perubahan yang dilakukan memberikan manfaat dan dapat menunjukkan bahwa proyek tersebut berhasil dilakukan. Kemudian berikutnya, yaitu menentukan bahwa perubahan tersebut telah terjadi. Memiliki arti bahwa manajer proyek harus terus melakukan pemantauan terkait status area proyek utama setiap saat agar menentukan bahwa perubahan telah terjadi. Manajer proyek juga harus melaporkan terkait perubahan kepada manajer senior dan para stakeholders. Manajer senior dan para stakeholders harus diberitahukan secepatnya karena ini berhubungan dengan durasi waktu proyek yang akan mengalami perubahan. Juga anggaran yang mungkin bertambah dari rencana awal dan lain sebagainya yang mungkin akan terjadi. Kemudian yang terakhir adalah mengelola perubahan aktual pada saat terjadi, yaitu ketika perubahan tersebut telah diterapkan atau telah terjadi, manajer proyek dan timnya harus melakukan pengelolaan perubahan untuk membantu meminimalkan jumlah perubahan yang terjadi di masa depan. Contohnya, di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh mudah yang sering kali ada di lingkungan pekerjaan, terutama pekerjaan yang bersifat proyek. Misalkan, seorang klien tiba-tiba berubah pikiran mengenai fitur dari aplikasi yang mereka inginkan. Sebagai bagian dari proyek, tentu akan memiliki dampak yang pasti pada ruang lingkup serta anggaran proyek. Perubahan seperti mengganti berbagai fitur tersebut akan mempengaruhi durasi pengerjaan proyek juga, yang mungkin akan lebih lama dari rencana awal. Tim proyek pun harus segera mempresentasikan perubahan yang cukup signifikan tersebut ke dalam bentuk tertulis kepada sponsor dan harus melakukan proses peninjauan formal untuk menganalisis dan memutuskan apakah akan menyetujui perubahan tersebut. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dio. Pada slide kali ini, saya akan membahas mengenai konten presentasi yang kedua, yaitu mengubah kontrol pada proyek IT.
apa saja definisinya, sejarahnya, hingga masalah yang sering terjadi muncul. Perubahan dalam suatu proyek tidak dapat dihindari dan sangat sering terjadi, terutama pada proyek IT. Biasanya, perubahan yang terjadi meliputi perubahan teknologi yang sangat cepat berubah, perubahan anggota tim, perubahan prioritas perusahaan, dan lain-lain. Dari tahun 1950 hingga tahun 1980-an, IT sering disebut sebagai otomatisasi data atau pemrosesan data. Pada tahun tersebut, pandangan mengenai manajemen proyek yaitu bahwa tim proyek harus berusaha melakukan apa yang direncanakan, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Apakah pandangan ini memiliki masalah? Tentu saja. Masalah dengan pandangan ini adalah bahwa tim proyek jarang dapat memenuhi tujuan proyek yang sebenarnya, terutama untuk proyek yang menggunakan teknologi baru. Dan juga seringkali para pemangku kepentingan jarang sepakat di muka tentang ruang lingkup proyek atau seperti apa produk akhir itu. Perkiraan waktu dan biaya yang dibuat di awal proyek pun jarang akurat dan seringkali meleset dari perkiraan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Teresa. Mengapa harus mengubah kontrol terkait proyek IT? Seperti tertulis pada slide, bahwa pengelolaan merupakan masalah utama dari perubahan yang terjadi dalam proyek, di mana kita tahu bahwa teknologi terus berkembang semakin pesat dari hari ke hari, bulan ke bulan, terutama pada masa pandemi saat ini. Maka software dan hardware akan terus diperbaharui untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan, agar dapat memberikan kemudahan dalam pengoperasian ataupun pengimplementasiannya. Contoh mudahnya yaitu perusahaan A memesan sebuah server paling terbaru di bulan itu, dengan waktu tunggu pesanan sekitar 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan tersebut, mungkin server terbaru sudah rilis dengan harga yang sama dengan server yang dibeli 6 bulan lalu. Maka dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, diharapkan manajer proyek dapat terbiasa serta membangun fleksibilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Dan yang perlu digarisbawahi adalah suatu proyek memiliki ruang lingkup, waktu, biaya, dan tujuan lain. Apabila organisasi ingin memenuhi sasaran waktu dan biaya, maka organisasi harus berfokus pada ruang lingkup proyek. Kan jika manajer proyek, tim proyek, dan pelanggan fleksibel, tetap harus diingat bahwa proyek memiliki sistem kontrol perubahan formal, di mana sistem ini diperlukan untuk merencanakan pengelolaan perubahan yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Sistem kontrol perubahan formal. Di slide ini saya akan menjelaskan terkait sistem kontrol perubahan formal mengenai definisi hingga elemen apa saja yang terdapat di dalamnya. Sistem kontrol perubahan formal dapat disebut sebagai suatu proses formal dan terdokumentasi yang menjelaskan kapan dan bagaimana dokumen proyek resmi dapat diubah. Proses ini juga menggambarkan para orang-orang yang berwenang terhadap proyek yang dapat melakukan perubahan, membuat dokumen yang diperlukan untuk perubahan tersebut, dan sistem pelacakan otomatis atau manual yang akan digunakan pada proyek. Terkait elemen yang terdapat di dalam sistem kontrol perubahan formal, teman saya Ophelia akan menjelaskannya. Untuk slide ini, dalam sistem kontrol perubahan formal, terdapat papan kendali perubahan, manajemen konfigurasi, dan komunikasi yang baik. Papan kendali perubahan merupakan kelompok formal dari orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyetujui atau menolak perubahan pada proyek. Kelompok ini dapat memberikan pedoman untuk menyiapkan permintaan perubahan, mengevaluasi permintaan perubahan, dan mengelola implementasi perubahan yang disetujui. Kemudian yang kedua, yaitu manajemen konfigurasi, di mana di dalamnya terdapat anggota tim proyek yang memiliki tugas yaitu untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan karakteristik fungsional dan fisik dari produk proyek, mengontrol setiap perubahan pada karakteristik tersebut, mencatat dan melaporkan perubahan, dan melakukan audit produk untuk memverifikasi kesesuaian dengan persyaratan. Dan yang terakhir adalah komunikasi yang baik. Suatu proyek tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki komunikasi yang baik antar anggota tim, manajer proyek, stakeholders, dan berbagai orang yang terlibat dalam proyek. Apabila komunikasi dalam suatu proyek terbilang buruk, maka seringkali akan menimbulkan masalah terkait misinformasi dan dapat berakibat fatal.
Karena itulah, komunikasi yang baik itu sangatlah penting. Untuk melakukan seluruh prosedur tersebut, agar dapat membuat keputusan tepat pada waktu mengenai perubahan, dapat menggunakan laporan kinerja tertulis dan lisan untuk membantu mengidentifikasi dan mengelola perubahan. Serta tidak lupa untuk menggunakan perangkat lunak untuk membantu dalam perencanaan, pembaruan, dan pengendalian proyek. Kita sudah tiba pada akhir presentasi di hari ini. Nah, ini merupakan referensi yang kami gunakan untuk materi presentasi pada hari ini, yaitu dari lecture notes, dari internet, dan juga dari e-book yang digunakan dalam mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan apabila ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih.